Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semuanya. Hari ini kita akan membahas perjalanan penting dalam sejarah Islam, yaitu hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, perjanjian Baiat Aqabah, hingga kemenangan besar dalam Fathul Makkah. Kisah ini penuh hikmah dan menjadi dasar berdirinya tatanan umat Islam yang kuat. Mari kita simak kisah bersejarah ini bersama-sama. Hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah merupakan salah satu titik balik dalam sejarah Islam. Namun, hijrah ini tidak terjadi begitu saja. Sebelum hijrah, Rasulullah SAW bertemu dengan sekelompok penduduk Yathrib, atau yang sekarang kita kenal sebagai Madinah, dalam perjanjian yang dikenal sebagai Baiat Aqabah. Pada Baiat Aqabah pertama, sekelompok orang dari suku Aus dan Khazraj berjanji untuk mendukung Rasulullah SAW dan agama Islam. Mereka menginginkan Rasulullah datang ke Yathrib untuk mendamaikan konflik suku yang sudah lama berlangsung di sana. Kemudian pada Baiat Aqabah kedua, janji dukungan ini semakin diperkuat dan kaum muslimin pun mulai perjalanan hijrah. Hijrah ini bukan hanya sekedar perpindahan fisik, tetapi juga simbol perpindahan menuju sistem sosial dan keagamaan yang baru. Di Madinah, Rasulullah SAW disambut oleh dua kelompok utama, kaum Muhajirin yang merupakan kaum muslimin dari Mekah yang berhijrah, dan kaum Ansor, penduduk Madinah dari suku Aus dan Khazraj yang menerima Islam. Madinah pada saat itu merupakan kota dengan masyarakat yang sangat beragam. Selain kaum Muhajirin dan Ansor, ada juga tiga suku besar Yahudi, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraiza. Kaum Yahudi awalnya menyambut Rasulullah SAW dengan rasa curiga, namun dengan pendekatan diplomatis dan kebijaksanaan Rasulullah SAW, hubungan tersebut dapat terjaga untuk sementara waktu. Meskipun begitu, kondisi di Madinah tetap kompleks. Rasulullah SAW menyadari pentingnya menyusun aturan kehidupan yang jelas di antara masyarakat yang majemuk ini. Maka lahirlah Piagam Madinah, sebuah dokumen yang dianggap sebagai konstitusi pertama dalam sejarah dunia, mengatur hak dan kewajiban antara umat Muslim dan komunitas Yahudi. Sebagai pemimpin Madinah, Rasulullah SAW membangun tiga asas utama yang menjadi fondasi pemerintahan Islam di kota ini. Asas pertama adalah pembangunan Masjid Nabawi. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan politik umat Islam. Asas kedua adalah persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya persatuan di antara mereka dan menjalin hubungan yang kuat untuk membangun kekuatan Islam. Persaudaraan ini menginspirasi solidaritas yang luar biasa antara dua kelompok yang berbeda. Di periode Madinah, ajaran Islam semakin lengkap. Jika pada periode Mekah, ayat-ayat yang turun lebih banyak mengenai keimanan dan akhlak, di Madinah Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menurunkan ayat-ayat yang mengatur hukum-hukum kehidupan. Ayat tentang hukum, pernikahan, perdagangan, hingga perang mulai turun untuk melengkapi ajaran Islam. Selain hukum, ayat-ayat tentang etika, tauhid, dan berbagai elemen ajaran Islam juga semakin sempurna. Madinah menjadi pusat peradaban Islam yang berkembang pesat, dengan Rasulullah SAW sebagai pemimpin spiritual dan juga pemimpin politik. Setelah bertahun-tahun tinggal di Madinah, Rasulullah SAW merindukan tanah kelahirannya, yaitu Mekah. Keinginan beliau untuk menunaikan haji membawa rombongan muslimin ke Mekah. Namun, kaum Quraisy menghalangi mereka dan perundingan pun dilakukan, menghasilkan perjanjian Hudaybiyah. Meskipun perjanjian ini terlihat tidak menguntungkan bagi kaum muslimin, namun itu adalah langkah strategis menuju kemenangan besar.
Fathul Mekah menandai kemenangan besar bagi Islam, di mana kota suci Mekah kembali ke pangkuan kaum muslimin. Ini adalah bukti nyata dari kesabaran, ketabahan, dan juga kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam memimpin umat Islam. Kisah hijrah Piagam Madinah, Perjanjian Hudaibiyah hingga Fathul Mekah merupakan perjalanan penting yang membentuk fondasi peradaban Islam. Inilah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keteladanan dari Rasulullah SAW dalam memimpin umat Islam. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari sejarah ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.